Shalom. Adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak-kakak. Di tempat ini kita akan sama-sama memulaikan ibadah kita. Siapkan hatinya untuk menerima berkat daripada ibadah. Amin. Kita sama-sama menyanyikan pujian seperti mentari yang bersinar. Dinginnya langit biru, keringnya dingin kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tersiru kasihmu, kasihmu. Dari matahari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus Allah kami, Juru Selamat kami, sebagai Tuhan yang hidup bagi kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami boleh ada semua karena kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Khususnya bagi adik-adik kami, kelas pelajar dan tunas remaja yang pada saat ini mereka mengikuti ibadah. Tuhan terus menolong mereka. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pertolongan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, ada sukacita di dalam hidup kita. Amin. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani. Ada sukacita, haleluya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani. Dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Haleluya.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati, siapkan diri untuk menerima berkat daripada firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Lingkup. Bapak, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Kami ada saparikan saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami bisa mengerti dengan baik, dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik kelas tunas remaja dan adik-adik kelas pelajar yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Tadi kita sama-sama sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah berdoa bersama dan sekarang waktunya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Amin buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah sama-sama membaca kisah tentang bagaimana Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah Yesus adalah Mesias atau mereka harus menunggu Mesias yang lain untuk datang. Dan Yesus memberikan jawaban bahwa semua pekerjaan yang sudah Yesus lakukan harusnya membuktikan kepada Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah Mesias. Maka Yesus menyampaikan pesan bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Dia. Nah, adik-adik, dalam situasi ini sebenarnya Yohanes sedang mengalami situasi di mana dia merasa kecewa. Jadi adik-adik tahu apa itu kekecewaan? Rasa kecewa biasanya timbul karena kenyataan tidak seperti apa yang kita harapkan. Sesuatu yang terjadi membuat kita merasa bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita pikirkan, ternyata kenyataannya tidak demikian. Nah, Yohanes Pembaptis pada masa itu mengalami satu situasi di mana dia dimasukkan ke dalam penjara karena dia menegur Raja Herodes
atas dosa yang Raja Herodes lakukan. Raja Herodes mengambil istri dari saudaranya dan dijadikan istrinya. Ketika Yohanes menegur perbuatan dosa ini, Raja Herodes tidak terima, lalu menangkap Yohanes Pembaptis dan memasukkannya ke dalam penjara. Dan di dalam penjaralah Yohanes Pembaptis mengalami situasi di mana dia merasa kecewa. Adik-adik, seberapa banyak dari kita yang pernah mengalami kekecewaan? Kak Eta percaya bahwa setiap kita pasti pernah mengalami situasi di mana kita merasa kecewa ketika hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Sesuatu yang terjadi tidak seperti apa yang kita doakan. Sesuatu yang kita impikan dalam kenyataannya tidak bisa terjadi demikian. Nah, biasanya situasi-situasi ini membuat perasaan kecewa itu timbul dalam hati kita. Nah, untuk adik-adik ketahui, orang-orang Israel pada masa itu berharap bahwa kedatangan Mesias untuk melepaskan mereka dari tangan penjajahan, karena pada saat itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan ketika mereka dijajah oleh bangsa Romawi, bangsa Yunani, mereka berharap bahwa mereka memperoleh pelepasan dari Mesias yang akan menolong mereka dan melepaskan mereka. Dan Kak Eta percaya Yohanes Pembaptis pun juga merasakan hal ini. Dan ketika dia lihat tidak sesuai dengan yang dia harapkan, yang terjadi dia harus masuk ke dalam penjara karena menegur dosa dan kesalahan yang dilakukan Herodes. Di dalam penjara lah dia bertanya-tanya tentang apakah Yesus ini adalah Mesias atau dia bukan Mesias. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis harusnya tidak perlu mempertanyakan ini, karena Yohanes Pembaptis sendiri pernah memberikan pengakuan tentang Yesus yang akan datang. Dia mengatakan bahwa yang akan datang setelah dia adalah seorang yang berkuasa. Bahkan melepas kasutnya saja atau melepas sepatunya saja, Yohanes Pembaptis tidak layak. Ketika Yesus datang dari Galilea dan berjumpa dengan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis bahkan tidak berani untuk membaptis Yesus. Dia mengatakan kepada Yesus bahwa aku tidak layak, harusnya engkaulah yang membaptis aku. Tapi Yesus berpesan bahwa apa yang mereka lakukan itu untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan Allah. Harusnya di situasi ini Yohanes sudah mengerti bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah kepada umat manusia. Namun karena kekecewaan, masalah yang dia hadapi, masih yang sulit, membuatnya bertanya-tanya tentang apakah Yesus ini adalah sang juru selamat, apakah Yesus ini adalah yang dijanjikan oleh Allah, apakah Yesus ini adalah pembebas baginya. Nah, adik-adik, semua kita pernah mengalami situasi yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Seperti yang tadi sudah Kak Eta katakan di awal, dan kenyataan tidak seperti apa yang kita harapkan, kita seringkali merasa kecewa, lalu mempertanyakan tentang apakah Tuhan tetap berbuat baik, apakah Tuhan punya rencana yang baik, apakah Tuhan mengasihi setiap kita, apakah Tuhan benar juru selamat kita. Terkadang kita ada di situasi-situasi yang membuat kita bertanya-tanya tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Padahal selama kehidupan kita harusnya kita sadari bahwa semua hal yang terjadi karena Tuhan berbuat baik bagi setiap kita. Bahwa semua yang ada dalam kehidupan kita, nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat untuk bisa sekolah, keluarga yang ada, semua yang kamu miliki itu karena Tuhan begitu baik dan mengasihi setiap kita. Dia memberikan segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan. Dia menyediakan semua hal yang baik bagi kehidupan kita. Tapi kalau masalah datang, situasi buruk datang, seringkali kita seperti Yohanes Pembaptis yang bertanya-tanya, apakah benar Tuhan mengasihi saya? Kita menjadi kecewa, lalu seringkali banyak daripada orang-orang percaya menjadi kecewa dan mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Kecewa lalu menjual iman dan pengharapannya. Kecewa lalu pindah agama. Kecewa lalu menolak Yesus. Kecewa lalu meninggalkan iman di dalam Tuhan. Kak Eta sangat berharap adik-adik kelas tunas remaja dan adik-adik kelas pelajar, kalian menjadi orang-orang yang tetap percaya kepada kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena dengan mempercayai Yesus sepenuhnya membuat kita mampu dan kuat untuk menghadapi setiap situasi yang sulit sekalipun yang ada dalam kehidupan kita.
Untuk mengatasi rasa kecewa yang dimiliki sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita kembali lagi mengingat semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Semua hal, sejak pertama kali kita ada di dalam dunia ini hingga hari ini, apa saja yang sudah Tuhan buat yang baik bagi kita, ingatlah semua itu. Dengan mengingat semua kebaikan Tuhan, kita akan menyadari bahwa semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu melimpah atas kehidupan kita. Yang kedua, ketika situasi yang buruk terjadi dalam hidupmu yang membuat kamu ragu, membuat kamu kecewa, membuat kamu putus asa, ingatlah kamu membutuhkan Roh Kudus untuk memberikan kamu kekuatan. Karena firman Tuhan mengatakan Roh Kudus diberikan Allah bagi setiap kita untuk menolong kita mengerti kebenaran. Roh Kudus yang akan memberikan kita penghiburan ketika hati kita menjadi susah karena masalah yang kita miliki. Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk mengerti dan memahami kehendak Allah bagi setiap kita, sehingga situasi-situasi yang sulit yang kita hadapi tidak mengaburkan pandangan kita untuk melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita percaya firman Tuhan hari ini yang Yesus sampaikan kepada Yohanes Pembaptis bukan hanya untuk Yohanes Pembaptis atau murid-muridnya saat itu, tetapi itu juga berlaku bagi setiap kita sampai dengan hari ini. Kita sudah melihat begitu banyak pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu jangan menjadi kecewa hanya karena masalah-masalah yang kamu hadapi. Ingat, semua masalah yang ada dalam kehidupan kita Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan mau kita melihat kebaikan Tuhan. Tuhan mau kita melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan ingin masalah yang ada membuat kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan kasih-Nya. Jadi jangan cepat-cepat kecewa ya karena situasi yang buruk yang terjadi. Jangan cepat-cepat kecewa lalu meninggalkan Tuhan hanya karena hal-hal sepele yang kamu alami. Jangan cepat-cepat kecewa dan meragukan kasih Tuhan hanya karena masalah yang kamu hadapi di keluarga, dalam pendidikan, dalam pergaulan, atau di dalam kehidupanmu sehari-hari. Apapun itu, bawa permasalahanmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bahkan mengingatkan kita di dalam kitab Matius bahwa datanglah kepadanya semua orang yang berletih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus sanggup memberikan kelegaan bagi kamu, sehingga kelegaan yang berasal daripada Tuhan membuat kamu tidak lagi merasakan kekecewaan. Mari belajar untuk melihat dari perspektif atau cara pandang yang berbeda. Ketika masalah itu datang, berpikirlah bahwa Tuhan tahu kamu kuat bersama Tuhan untuk melewati situasi yang sulit itu. Yang kedua, percayalah bahwa Roh Kudus akan memampukan kamu ketika kamu bersandar kepada kuasa-Nya. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan masalah membuat kita jauh darinya. Bahkan masalah-masalah itu harusnya membuat kita semakin mengenal betapa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berharap semua adik-adik kelas Tunas Remaja dan adik-adik kelas pelajar dari firman Tuhan kita pagi hari ini, mari kita belajar untuk tidak menjadi kecewa, kita belajar untuk tidak ragu dengan kasih Tuhan, tetapi belajar untuk terus pegang tangan Tuhan, terus pandang Tuhan, terus berharap dan percaya pada Tuhan. Karena apapun itu, semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Karena itu belajar percaya dan mengasihi Tuhan. Tuhan sanggup menolong dan memulihkan keadaanmu. Amin buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sama kita mengucapkan doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Dan kakak yakin adik-adik harus tetap semangat untuk mengikuti video-video ibadah kita selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Haleluya!